Halo Tribuners, selamat datang di Ngantri, ngobrol santai Tribun, eksklusif hanya di Tribun Pekanbaru. Kita bumper dulu. Pandemi ini juga pembelajaran gitu Yeah. Makanya kalau kita bicara di tadi Al-Quran misalnya, isinya kisah-kisah, ada yang bagus, ada yang jelek, dan sebagainya. Karena itu kita belajar di situ gitu nih. Jadi sama kita punya tetangga yang beragam dan sebagainya, itu pembelajaran semua gitu. Nah, artinya kita bagaimana meresponnya gitu. Dan benar, pandemi ini juga jadi pembelajaran seperti tadi Pak Emon bilang. Masyarakat Indonesia ini sekarang di kondisi mereka tuh masih di konsep menabung. Ya kalau misal tabungan dipakai terus habis. Kalau investasi untuk masa depan, oke, sekarang kita berusaha, tapi kita menuai di masa depan. Benar nggak Pak Emon? Jadi gini, tadi saya bilang bahwa pendapatan kita mestinya itu dikeluarkan untuk konsumsi, tabungan dan investasi. Tabungan ini untuk jangka pendek, ininya. Nah, kita pola pengelolaannya, mengelola asetnya itu konsumsi dan tabungan, nggak pernah ada investasi. Ya. Jadi yang terjadi, saya berpikir nalarnya, artinya masyarakat Indonesia optimis dengan umurnya pendek. Enggak, maksudnya gini, orang yang percaya akan ada alam akhirat, dia akan melakukan persiapan. Bener nggak ini ya? Iya. Sampai berpuasa 30 hari, mau ngapain? Iya. Tapi karena dia yakin ada ini. Nah kalau orang yakin umurnya panjang, mestinya dia harus siapkan tuh. Makanya ada istilah kalau kita nyari nafkah seolah-olah hidupnya 1000 tahun lagi. Kan itu konsep-konsep yang ada di masyarakat. Artinya apa? Bahwa kita harus mempersiapkan sampai jangka panjang. Ininya. Nah kita dalam sehari-hari kebanyakan jangka pendek aja. Artinya kita yakin bahwa hidupnya pendek. Padahal kalau kita yakin hidupnya panjang harus disiapkan untuk jangka panjangnya. Dan ini jarang dilakukan. Kenapa? Karena banyak orang berpikirnya dari cara. Berpikirnya, duitnya turun terbatas, boro-boro Pak Emon untuk investasi, buat nabung aja susah. Nah, kenapa? Karena rata-rata orang berpikirnya bukan dari tujuan akhir. Padahal harusnya yang menurut saya ya, orang itu melakukan apapun harusnya dari tujuan akhir mulai berpikirnya. Oke, dibalik berarti. Iya dong. Itu misalnya orang mau tadi misalnya saya pengen pensiun dengan gaya hidup seperti penghasilan 10 juta sebulan. Kan itu tujuan akhir. Baru ditarik dengan sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kan gitu ini. Nah, kebanyakan orang cari caranya dulu gitu. Dengan caranya akhirnya ribet duluan gitu. Terus nggak kuat. Karena tujuan akhirnya biasanya nggak jelas kalau nggak kuat. Pernah nggak nabung duit ya? Terus tahu-tahu lupa gitu deh. Kenapa? Karena nggak kuat komitmen terhadap itunya. Kalau nggak salah saya pernah baca 70% orang diet itu gagal. Kenapa? Karena komitmennya nggak kuat. Komitmen, benar. Nah, komitmennya. Nah, ini yang maksud saya. Ketika dia mulai dari tujuan akhir, tujuan benar, ukurannya jelas, maka dia akan punya perencanaan. Orang lari aja sekarang ada running plan apa gitu kan, ini kan. Jadi lari aja direncanakan gitu kan. Kalau lari harus pertamanya sekian, ini kan teknologi gaya hidup ya ini. Jadi begini semua ada perencanaan gitu nih. Jadi ini kita harus mulai sekarang udah terbuka, termasuk dalam hal ya tadi materi juga ini. Jadi mempersiapkan masa depan itu merubah masyarakat jadi saving society. Jadi investing society harus berubah. Ciri negara maju kan rata-rata investing society. Kenapa? Karena di sana bunga tabungan 0. Bahkan ada yang minus, kita naruh duit malah harus bayar gitu ini kan. Kayak naruh di safety box gitu. Kalau safety box kan kita nitip ini. Kalau ini kan duitnya kita tabung, kita deposito, dikelola oleh bank. Ini ya, duit kita. Ini ya. Kalau di safety box kan nggak boleh digunakan, makanya kita bayar. Nah ini di luar kan ada yang minus, ada yang 0. Ini. Nah kita masih dengan pola itu. Sedangkan inflasi kita, ya Tribuners perlu sadar ya, punya kesadaran bahwa uang kita terus berturun, kebutuhan kita terus naik. Artinya uang kita digerogoti oleh inflasi. Dan ini nggak bisa ditangkap oleh KPK. Siapa nggak bisa nangkap itu. Jadi siapapun yang punya uang, teman-teman punya uang berapapun, itu nilai uangnya terus turun. Dan disadari gitu.
Ya inilah mungkin titik awal kita harus mulai. Oh iya, kita harus mengelola nih. Mengelola uang itu, mengelola aset saat ini untuk kebutuhan masa depan, itulah yang dinamakan investasi. Caranya macam-macam, tadi sektoril bisa. Yang kalau di sektor keuangan di saham tadi pasar modal itu produknya ada obligasi dan saham. Ya, kalau obligasi dalam bentuk utang, contohnya Bang Rio dulu mengeluarkan obligasi gitu ya. Ketika kita membeli obligasi Bang Rio, berarti saya memberi utang Bang Rio. Nah, yang belum punya mertua nih gampang nih kalau bisa. Bang Rio gue utangin gitu. Pemerintah gue utangin gitu kan. Walaupun ngutanginnya 5.000 gitu beli obligasi. Atau misalnya saham. Saham itu join modal, akhirnya memiliki perusahaan. Kalau Mbak Tia misalnya beli saham Mall Pekanbaru 1 lot, berarti kan Rp8.000. Ketika Mbak Tia lewat dengan calon ini dan sebagainya, ini mall saya, gitu. Bisa seperti itu. Itu sah secara hukum dan tidak bohong. Kenapa? Karena kita join modal, berarti sebagian modalnya punya kita. Kalau kita beli 8.000, berarti modal 8.000-nya punya saya tuh, mall itu. Gitu. Tapi kan bisa bicara bahwa mall itu punya saya. Dalam hati 8.000-nya. Dalam hatinya 8.000-nya. Jadi konsep-konsep itu yang kadang-kadang ini ancaman, bukan ancaman ya, tantangan buat teman-teman milenial ya. Ketika berinvestasi itu satu ikut-ikutan. Ya, ini yang harus dirubah. Kemudian cara pandang tadi, dia lebih banyak trading. Ini yang harus dirubah. Ini yang bahwa investasi saham itu bisa untuk jangka panjang, bisa untuk trading. Tapi kalau untuk trading harus ada ilmu dinaikin lagi. Ilmunya dinaikin lagi, ditambahin lagi, ya. Berbeda dengan orang yang investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang, tadi konsep definisinya kan join modal. Kalau join modal kita kerangka berpikirnya sederhana. Perusahaannya real, Telkom misalkan, atau perusahaan bank, real perusahaannya. Kita bisa mengamati, bisa berhitung dan sebagainya. Oh jangka panjang seperti apa gitu. Ya jadi kayak sekarang kondisi pandemi, saya sedikit singgung ke update sekarang. Kondisi pandemi, perusahaan sektor apa yang kira-kira diuntungkan? Bukan diuntungkan ya. Ya, oke lah dikatakan diuntungkan. Yang cukup stabil. Ya, farmasi. Ya kan? Nextnya new normal, orang kesadaran terhadap kesehatan tinggi. Ya. Kemudian apalagi telekomunikasi. Karena orang udah daring. Kebutuhan kuotanya udah sangat tinggi dan sebagainya. Artinya kalau perusahaan telekomunikasi naik, maka perusahaan-perusahaan tower juga terdampak. Jadi itu kan gambaran bahwa kita hanya bisa membaca peluang. Nah kalau saya punya perusahaan-perusahaan ini kira-kira bagusnya ke depan 10 tahun lagi dan sebagainya. Karena jadi ukuran. Nah kalau orang yang investor jangka panjang, gitu nih. Jadi ya join modal tadi, gitu nih. Saya pengen punya perusahaan apa ya di Indonesia yang bagus, yang barangnya dimakan orang terus. Ada misalkan ya, ini benda apa ya? Benda apa ya, paling berharga untuk mahasiswa, biasanya di atas tanggal 20-an. Apa coba? Ada yang Tribuners tahu gitu? Mie instan. Oh iya. Promah juga Pak. Itu properti yang luar biasa tuh, berharga sekali. Saya ngalamin lagi. Jadi itu kan barang yang semua rumah tangga punya, ini membeli gitu nih. Artinya kalau kita mau berinvestasi di perusahaan, bisa nggak saya memiliki perusahaan itu? Bisa. Dengan cara apa? Beli sahamnya. Kalau untuk jangka panjang, kira-kira dia dalam 5-10 tahun bangkrut nggak ini? Kan sektoral nih. Oh kayaknya dia tahan krisis. Orang krisis makan, nggak krisis makan gitu. Orang puasa, orang makan juga itu gitu. Malam gitu. Jadi ya lihat dari hal sederhana itu dia bisa memiliki. Ini konsep berinvestasi secara sederhana dan jangka panjang. Tapi kalau dia mau trading, kan dia ngelihatnya harga, Pak. Naik turunnya harga. Nah, kalau trading memang butuh waktu. Memang agak ribet. Makanya ilmunya harus dinaikin biar nggak ribet. Karena ribet dan tidak itu karena pengetahuan kita sebetulnya. Pengetahuan kita terbatas, ribet nggak? Ribet. Saya nggak biasa online seperti ini. Kira-kira kaku nggak? Kaku. Tapi kalau terbiasa, cair. Gitu. Ini artinya tadi kalau kita pengen dapat gain yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat, artinya juga harus naikin skill kita. Ini nggak bisa kita nggak naikin skill. Itu nih. Nah, skillnya apa aja? Ya, technical analysis, fundamental analysis itu banyak di online banyak kita bisa belajar. Ya, datengin brokernya, ngobrol-ngobrol dengan brokernya, itu juga ini kok
apa namanya, cara kita sebetulnya bukan tujuan akhirnya adalah resikonya turun. Tujuan akhirnya bukan kita belajar pengetahuannya, tapi tujuan akhirnya adalah resikonya turun. Dengan cara salah satu risiko turun adalah kita pengetahuannya ditambahin. Benar-benar. Ini menarik sekali, Pak. Seperti kayak tadi kembali kita ke angka yang cukup fantastis di real millennials ini. Ini kan ketika mereka, kalau Tia bilang daya tarik, untuk pengetahuan kita nggak tahu ya. Cuman kalau untuk daya tarik itu untuk akan investasi dalam saham di pasar modal itu tinggi di Pekanbaru, di Riau, di Riau. Nah itu bagaimana untuk yang belum tereduket untuk hal itu? Bagaimana sih cara untuk membeli saham itu sih? Gitu. Ya, kalau sekarang sangat mudah ya. Intinya gini, bahwa kalau kita berinvestasi saham, pertama kalau saya beli sahamnya taruh di mana nih gitu, kan gitu. Nah, dari situ berarti artinya kita harus punya rekening saham. Ya ini ya. Jadi kita kalau mau berinvestasi saham harus punya rekening sendiri. Rekening sendiri ingat ya. Jadi saya mau membeli saham, saya harus punya rekening atas nama saya. Rekening apa? Rekening saham atau rekening efek itu nyebutnya. Rekening efek. Kemudian duitnya harus ditaruh di rekening khusus juga. Rekening atas nama saya di bank. Macam-macam banknya ya. Ada banyak banknya ya. Nanti punya 2 rekening tuh. Kita membuat 1 rekening tapi akan punya 2 rekening khusus untuk transaksi di pasar modal, transaksi saham. 1 rekening sahamnya sendiri, rekening efek, 1 lagi rekening uang. Ini khusus untuk jual beli saham. Ini. Jadi kalau membuka itu mudah sekali. Lewat online udah banyak banget ini ya. Tinggal searching nama brokernya, nanti pembukaan rekening online, semuanya online. Tanda tangannya ya tanda tangan di foto, terus foto dengan KTP standar lah gitu. Pembukaan rekening online itu sudah bisa dilakukan. Mau dimanapun teman-teman silakan ini ya. Itu setelah punya rekening, tinggal transfer dana. Rata-rata kalau kayak di bank kan ada setoran awal ya. Di pasar modal tuh ada juga namanya deposit. Deposit itu rata-rata sekarang 100.000. Dengan 100.000 deposit ya, dia sudah bisa transaksi saham. Transaksi berapa? Ya tergantung mau. Yang tadi kalau misalnya belinya Mall Pekanbaru 8.000 dulu deh. Saya pengen tahu bagaimana mekanisme secara alurnya gitu. Ya monggo. Ini kan bisa mulai dengan hal yang kecil. Atau saya pengen beli yang 300.000 Pak Emon, tapi uang saya 100.000. Ya kumpulin dulu 300.000. Contohnya apa? Telkom. Telkom tuh harganya 3.000, berarti kali 100 berarti 300.000 kan. Kalau saya baru punya uang 100.000, ya kumpulin dulu, taruh di situ. Namanya di rekening dana nasabah. Rekening tabungan ya. Rekening tabungan khusus untuk jual beli saham, namanya rekening dana nasabah. Di situ kumpulin dulu. Disimpan sampai di store setiap bulan. Inilah yang konsep nabung saham. Konsep nabung saham tuh bagaimana kita membeli saham yang bagus, perusahaan yang bagus dengan cara mencicil. Gitu nih ya. Nah, konsep yang kadang-kadang kan saya punyanya uang 100.000, oh beli berarti saham-saham yang di bawah 100.000. Ini kan berarti kita dibatasi. Padahal kita punya choice untuk membeli perusahaan yang kita tahu dan bagus. Harganya di atas 100.000. Ya ditahan dulu, kumpulin. Karena tadi, bahwa resiko itu bisa turun karena kita tahu. Pengetahuan kita. Makanya mulailah dengan tadi tahu dulu. Kalau yang tahu kita adalah perusahaan yang harganya di atas 100.000 misalkan, butuh modalnya ya tunggu aja dulu, tahan. Kita sisihkan setiap bulan. Ketika uangnya cukup, baru dibelikan. Jadi kita benar-benar membeli saham yang kita tahu. Karena kalau dengan tahu tadi resikonya menjadi turun. Oke, menurut Pak Emon sendiri, potensi untuk investasi saham di Rio, dari segi investornya bagaimana? Kalau gini, kondisi pandemi juga cukup surprise buat saya. Kenapa? Transaksi di Rio itu, ya kondisi pandemi, ini kalau kita ngitung per Juni, itu total transaksi udah melebihi tahun kemarin. Jadi kondisi pandemi, jam perdagangannya dipersingkat, ternyata transaksi di Rio itu total sudah lebih dari tahun kemarin. Menarik ini Pak. Kenapa? Tadi ternyata tipikal di Rio mungkin investornya trading. Ketika melihat kan orang trading adalah pergerakan harga yang dipantau. Ketika turun kan kalau kita ngelihat diumumkan kita pandemi 2
Maret ya. Maret. 2 Maret kemudian turun, saham turun tanggal 20-an ya. Itu semua turun dan kita lihat ternyata kita pantau Maret pun pembuka rekeningnya banyak. Ternyata orang-orang lama, mungkin orang-orang lama yang sudah tahu saham ini momentum untuk beli. Tadi dia melihat peluang. Benar. Karena nggak mungkin perusahaan bagus nih, harganya sekian. Transaksinya kalau saya ngeliat data terakhir itu di Juli ya, sudah 8,8 triliun. Kalau total transaksi tahun kemarin, itu sekitar 6 triliun. Walaupun secara jumlah investor memang pertumbuhannya tidak sebesar kemarin. Ini ya. Tapi kalau ya sedikit lah, berkurang sedikit ini ya. Ya karena kondisi pandemi dan juga beberapa perusahaan yang sekuritas di Pekanbaru ada yang nggak bisa online, bisa online tapi tanda tangannya harus basah, misalkan harus ketemu dan sebagainya. Ini jadi ada membatasi itu. Tapi secara pertumbuhan sudah ini dan transaksi yang cukup signifikan ini. Ya tadi karena fluktuasi orang trading jangka pendek, akhirnya keluar masuk, ini transaksinya kadang besar transaksinya. Ya, jadi kalau kita melihat kondisi ini ya agak sedikit anomali nih. Iya, benar. Orang bilang sektor itu, tapi kalau kita lihat karena dia bisa dilakukan dari rumah kan. Iya benar. Ini salah satu keunggulan untuk udah masuk digital, dimanapun kita sudah bisa lakukan bisnis. Akses apapun. Ketika kita punya akses internet yang cukup gitu nih ya. Jadi kalau kita ngelihat potensi di Riau sebetulnya cukup besar ya ini ya. Karena Riau itu salah satu yang daerah yang terbuka terhadap produk. Produk apapun bisa masuk ke sini, sehingga kadang-kadang banyak produk yang ilegal juga masuk. Jadi tantangan kita akhirnya, apa yang kita lakukan, kita juga udah mulai dengan teman-teman di industri keuangan lain untuk masuk ke desa. Makanya kemarin Pemprov juga sudah mulai, kita sudah luncurkan kemarin di tahun kemarin itu ada desa keuangan syariah. Salah satunya akses masuk ke desa tersebut untuk mengedukasi literasi keuangan termasuk pasar modal. Dan nanti ada desa-desa inklusi yang dibuat, karena idenya gini, ada daerah di Riau yang sebetulnya kotanya nggak begitu hidup. Tapi uang di sana gede. Adanya di mana? Di desa-desa. Di sana di mana? Karena dia punya kebun-kebun sawit. Bener. Nah kalau dia pemahamannya nggak tentang produk keuangan nggak cukup, yang terjadi apa? Ini masuk investasi bodong. Ini yang jadi apa ya? PR buat saya termasuk untuk bisa mengedukasi mereka. Gitu ya. Makanya saya sebetulnya pengen bergandengan tangan dengan teman-teman di pemerintahan untuk bisa meliterasi mereka. Meliterasi dalam hal mengelola asetnya ya untuk ke produk-produk keuangan. Karena orang yang punya uang itu ya mudah sekali untuk bisa ini. Apalagi tidak diiringi dengan pengetahuan yang cukup. Ini yang jadi PR. Ada satu daerah yang kotanya perasaan biasa. Nggak jalan ekonominya gitu. Maksudnya di kota tuh nggak terlihat pergerakan ekonomi, ya ini ya nggak kelihatan. Kayak Pekanbaru kan kelihatan ya ini ya. Tapi ada daerah yang nggak kelihatan tapi duitnya gede. Berarti duitnya di mana nih? Ya di kebun-kebun itu. Di kebun-kebun itu informasi terbatas, internet terbatas dan sebagainya. Masuk produk yang ilegal, di situlah yang kena. Ini ya. Nah, ini jadi tantangan buat kita ini ya. Oke nih Pak Emon, terakhir. Ini kita udah panjang banget membahas tentang investasi, kemudian pola perilaku masyarakat melihat investasi dan pola konsumtif itu sendiri. Menurut Pak Emon, tips apa sih untuk kita bisa memulai dan melirik nih investasi di saham khususnya? Karena saham ini kan lagi booming banget nih di kaum milenial khususnya. Tipsnya apa untuk memulai? Ya untuk mulai tadi yang jelas sih, pertama ya kita harus sadari tadi bahwa kebutuhan kita nggak hanya kebutuhan jangka pendek, tapi kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan jangka panjang itu yang lebih tepat adalah di investasi di jangka panjang. Produk investasi jangka panjang salah satunya adalah pasar modal. Ya. Jadi kalau kita ngelihat 10 tahun terakhir, ya kan sebenarnya kalau kita untuk menutupi kebutuhan jangka panjang, yang mau kita lawan adalah inflasinya. 10 tahun terakhir inflasi rata-rata nasional itu 4,sekian persen, 4,6 atau 4,5% dalam 10 tahun terakhir. Artinya kita mesti cari produk-produk untuk kebutuhan 10 tahun di atas 10 tahun jangka panjang harus returnnya di atas itu, di atas 4,6% ininya. Di mana produk-produk itu ada? Salah satunya di pasar modal. Jadi
itu yang menjadi trigger kita untuk bisa alasan untuk kenapa harus di pasar modal sih. Dari sisi return itu lebih tinggi dari inflasi. Pak, tapi resikonya kan gede gitu nih ya. Nah tadi resiko yang besar berarti Tribuners harus upgrade pengetahuan. Caranya bisa ikut kegiatan kita, edukasi kita ya. Kalau setelah pandemi mungkin ada offline juga, tapi kalau selama pandemi kita online ininya, dan itu silakan bisa diikuti free. Jadi kita upgrade pengetahuannya ya ini ya, baru kita bisa membuka rekening gitu nih ya, buka rekening dan lalu mulai berinvestasi. Berinvestasi bisa dengan cara mencicil, ya, membeli saham dengan cara mencicil, ya, karena dengan cara intinya bahwa kita membeli saham yang memang kita tahu dan kita yakini perusahaannya akan tumbuh bagus dan sebagainya. Kalau masalah harga, duitnya belum cukup, ya tadi dicicil, dikumpulin dulu. Karena kalau ditaruh di rekening dana nasabah pun tidak turun nilainya. Setahu saya sih administrasinya nggak ada. Jadi kalau kita terbiasa ngumpulin duit melalui arisan, ya geser aja ke situ. Ya, akan numpuk terus tuh ininya, nggak berkurang. Jadi ketika cukup belikan ke saham, kumpulin lagi ketika cukup belikan ke saham. Yang perlu disadari bahwa investasi adalah bagian dari pendapatan. Jadi investasi itu bukan hak sisa konsumsi. Investasi adalah bagian pendapatan. Jadi ketika kita sudah punya pendapatan, di awal langsung kita sisihkan. Mau berapa persen sih gitu. Makanya kita berpikir dari tujuan akhir. Kalau pensiun kita pengen punya uang 10 juta gaya hidup untuk sebulan 10 juta, berapa sih yang harus kita siapkan? Misalnya 200.000. Berarti di awal ketika kita punya pendapatan langsung diambil 200.000, ditaruh di media investasi. Media investasi yang mana? Di pasar modal ada obligasi, ada saham. Kalau kita, Pak, saya takut dengan risikonya, untuk belajar juga nggak ini. Ada cara teman-teman buat memiliki saham dengan cara yang berbeda. Yaitu secara tidak langsung ya, melalui reksadana. Reksadana itu produk pasar modal. Jadi kalau reksadana itu beli saham paketan lah gitu. Satu paket, kalau kita beli buah itu parsel lah gitu nih. Parsel gitu ini modelnya. Jadi satu paket, makanya disebutnya unit. Isinya sahamnya macam-macam, dijual dalam per unitnya sekian. Nah itu kita bisa membeli saham melalui itu. Kenapa itu menjadi salah satu cara kalau kita pengetahuan terbatas, kemudian juga waktunya kurang cukup, karena di situ kita mewakili seseorang untuk mengelola aset kita, untuk membelikan produk-produk yang sesuai dengan harapan kita. Siapa dia? Manajer investasi. Jadi melalui cara itu kita berinvestasi dengan cara memiliki saham secara tidak langsung, yaitu membeli reksadana. Nah ini bisa menjadi orang yang biasa menabung, naik level risikonya bisa ke situ, ke reksadana. Naik level lagi bisa ke saham. Ini. Jadi tahapannya bisa seperti itu. Ini. Ya. Jadi kalau menurut saya sih, ya itu sih ini ya. Oke Pak Eman, ini terima kasih sekali, banyak sekali informasi yang menarik nih Tribuners. Hari ini kita ngebahas tentang investasi. Pak Eman, thank you banget hari ini. Sama-sama. Sudah berbagi informasi. Tia tarik, ada beberapa statement dari Pak Eman yang sangat menarik di pikiran Tia. Yang pertama adalah investasi itu merupakan pendapatan. Yang kedua, jika ingin melakukan hal besar maka rubahlah paradigma. Tapi untuk merubah hal kecil, tapi untuk mendapatkan hal kecil hanya butuh merubah sikap. Thank you Pak Eman untuk hari ini. Tribuners, sekian untuk ngantri kali ini. Kita akan lanjut lagi kemana? Kemana-mana aja dengan informasi selanjutnya lebih menarik. Sampai jumpa.